Polsek Kelapa Gading berhasil mengungkap pembunuhan seorang wanita yang sedang hamil. Diduga pelaku merupakan kekasih gelap korban. Polri melalui KOP atau Komite Olahraga Polri melaunching tim bola voli Jakarta Bayangkara Presisi dan Popsivo Polwan. Kadif Humas Polri memberikan pengarahan sekaligus materi pembulatan kepada para personil Humas Polri pada acara Rakernis Divisi Humas Polri 2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 24 April 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polsek Kelapa Gading berhasil mengungkap pembunuhan seorang wanita yang ditemukan bersimbah darah di salah satu ruko di daerah Kelapa Gading. Dari hasil pemeriksaan diduga pelaku merupakan kekasih gelap korban. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan dalam merilisnya mengungkapkan korban meninggal dunia karena dipaksa untuk aborsi hingga mengalami pendarahan. Pelaku yang diketahui merupakan kekasih gelap korban ini meninggalkan korban sendirian di ruko ketika korban dalam kondisi pendarahan hebat. Jejak pelaku sempat terekam CCTV hingga akhirnya ia ditangkap di rumahnya di Lampung. Menurut Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, pihaknya berhasil mengamankan baju korban yang dipenuhi noda darah, ponsel milik pelaku serta beberapa obat yang diperuntukkan untuk menggugurkan kandungan. Saya ceritakan dari awal ada hubungan pribadi antara korban dengan tersangka sehingga korban pada saat meninggal dunia secara laboratoris itu dalam kondisi hamil, ya, secara laboratoris. Jadi pemeriksaan laboratoris terhadap air seni positif. Kemudian tidak ada, tadi kan saya sampaikan berlumuran darah, tetapi tidak ada luka terbuka. Tidak ada luka bagian tubuh lain yang terbuka. Artinya adalah luka dari dalam, bisa karena pendarahan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada upaya untuk menggugurkan janinnya. Sehingga kemudian karena dilakukan secara tidak profesional dan dilakukan tidak dengan standar kesehatan, maka kemudian mengalami pendarahan. Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menambahkan, dari hasil pemeriksaan korban tidak mengalami luka di bagian luar, namun polisi menemukan beberapa obat yang diperuntukkan untuk menggugurkan kandungan. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan, tidak ada luka di luar, tetapi kemudian kita mengkonstruksikan sebagai pembunuhan. Karena kita meyakini bahwa kondisi itu dilakukan pada saat korban dalam kondisi hamil, maka berarti sudah ada 2 nyawa di situ. Undang-Undang Perlindungan Anak nanti juga kami tuangkan dalam konstruksi hukumnya, karena janin itu sudah masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus ini bermula ketika korban berinisial RN dan pelaku AT yang sama-sama berasal dari Lampung mencari kerja di Jakarta, dan akhirnya mereka berdua diterima di kedai anak mami serta diizinkan untuk tinggal di sana. Baru beberapa hari tinggal di ruko tersebut, berdasarkan kesaksian dari 2 orang saksi, sebelum pembunuhan terjadi sempat ada cekcok yang dilakukan antara pelaku dan korban.
Atas perbuatannya, pelaku berinisial A dijerat dengan pasal 338 pembunuhan, pasal 359 atau pasal 365 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Serta kasus ini masih dalam proses penyidikan Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta Utara, Gilang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Subang bekuk 19 orang anggota Ormas yang melakukan pengerusakan fasilitas dan pengeroyokan. Anggota Ormas menjadi tersangka usai mengamuk di sekretariat Ormasnya yang berlokasi di samping kantor pos Wisma Karya Subang. Pada hari ini, Polres Subang akan melakukan press release 2 kejadian. Diawali dari kejadian yang pertama, yaitu dugaan tindak pidana di mana pasal 200 ayat 1 KUHP tentang perusakan gudang atau bangunan dan pasal 170 ayat 1 tentang pengeroyokan. Dan barang bukti yang kita amankan dan yaitu 19 orang yang telah kami tetapkan menjadi tersangka dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Adapun terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 keempat kalimat KUH pidana. Adapun barang bukti yang kita amankan yaitu 1 buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat warna silver, kemudian 1 buah kunci kontak kendaraan Honda Beat warna silver, 1 buah senjata api warna hitam, 3 buah butir peluru senjata api, kemudian 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Vario yaitu sarana pelaku, kemudian 31 keping tanaman hasil curian. Adapun pidana sangkaan yaitu pasal 331 tempat kelima KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah minimarket di Desa Sewaka Pemalang berhasil terungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Pemalang. Kasus tersebut melibatkan kawanan tersangka yang juga melakukan aksinya di minimarket daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah minimarket di Desa Sewaka Pemalang berhasil terungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Pemalang. Kasus tersebut melibatkan kawanan tersangka yang juga melakukan aksinya di minimarket daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dalam gelaran konferensi pers di Aula Tribrata Polres Pemalang, Kapolres Pemalang mengatakan 3 orang tersangka yang berhasil diamankan di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Tangerang, Banten, yakni M 41 tahun serta A 38 tahun dan H 38 tahun. Polres Pemalang juga mengamankan barang bukti, yakni sejumlah perhiasan emas dan kwitansi pembelian emas dari salah seorang tersangka. Setelah kita menerima laporan tersebut dari tim Inavis, kemudian dari Satreskrim, Polsek Pemalang mendatangi TKP. Dari hasil yang diperoleh dari olah TKP tersebut, kemudian kita periksa beberapa saksi. Alhamdulillah ada titik terang dan ternyata pelaku ini telah melakukan aksinya di beberapa daerah bersama dengan 4 orang teman lainnya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Grobogan, kemudian di wilayah Cirebon, dan kemudian dilakukan koordinasi intens sampai dapat diamankan. Dari 4 pelaku ini 3 berhasil ditangkap, yang 1 masih DPO. Kemudian dari hasil kejahatan itu, yang bersangkutan saudara M ini memperoleh bagian 10 juta. 10 juta ini yang digunakan oleh tersangka untuk membeli beberapa perhiasan. Dan ini sudah kita sita.
barang bukti perhiasan beserta dengan kwitansi pembeliannya. Akibat pencurian dengan pemberatan yang dilakukan para tersangka minimarket yang berlokasi di Jalan Letnan Jenderal DI Panjaitan Sewaka Pemalang tersebut mengalami kerugian senilai kurang lebih 25 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Humas Polres Pemalang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Personil gabungan Satlantas Polres Pamekasan dan Polsek Galis melakukan penertiban pelanggaran knalpot tidak sesuai standar dan pelanggaran kasat mata dan potensial laka di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Penertiban knalpot tidak sesuai spesifikasi sekaligus cipta kondisi antisipasi balap liar ini tidak lain untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Kapolsek Galis AKP Nining Diah melakukan langkah gerak cepat dalam merespon keluhan masyarakat yang membuat resah seperti adanya muda-mudi yang berkeliaran, ugal-ugalan terutama terkait knalpot yang tidak sesuai spesifikasi sehingga membuat resah pengendara lain yang melintas di Jalan Desa Pandan. Dengan adanya keluhan masyarakat tersebut, Kapolsek Galis berkoordinasi dengan Satlantas Polres Pamekasan untuk melakukan penindakan kepada pelanggar yang kasat mata atau potensial laka yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Hasil penindakan, pihaknya mengamankan 13 unit kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang memiliki knalpot tidak sesuai standar. Kapolsek Galis AKP Nining Diah menegaskan, penindakan ini akan terus dilakukan secara rutin dan bertahap. Bertempat di Posko Terpadu Apengsala dilaksanakan kegiatan sinergitas TNI Polri dalam operasi kemanusiaan pasca bencana erupsi Gunung Api Ruang Tagulandang. Kegiatan sinergitas dilakukan dalam rangka memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan antara TNI Polri. Selain itu, kegiatan juga meliputi pendistribusian bantuan sosial ke posko terpadu. Pendistribusian bansos sebelumnya disalurkan ke Kepulauan Sitaro menggunakan 4 unit safe boat di Polairut Polda Sulut yang dipimpin Wadir Polair Polda Sulut AKBP Deni Tompuno. Selain menggunakan safe boat milik Ditpol Airut, distribusi bantuan juga dilakukan dengan kapal motor Barcelona untuk kemudian dilanjutkan melalui jalur darat menggunakan truk. Bantuan logistik yang disalurkan diantaranya kasur busa, karpet, dan bahan makanan seperti beras, mie instan, telur, dan ikan kaleng. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.